Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan satu buah contoh soal yang akan membantu siswa kelas 10 untuk mengerjakan tugas dari saya yang tentang dua buah batu. Di sini ada dua buah batu yang sama-sama bergerak turun. Ini kita anggap sebagai batu pertama, sebagai batu A, dan ini adalah batu B. Batu A adalah batu yang dijatuh bebaskan, sehingga kecepatan awal dari batu A adalah 0 meter per second. Sedangkan batu B, maaf, saya harusnya perbesar ya. Sedangkan batu B adalah batu yang dilemparkan sehingga gerak dari benda tersebut adalah gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan sebesar 30 meter per second. Jarak dari kedua batu ini adalah 160 meter. Pertanyaannya, kapan batu tersebut bertemu? Oke, cara mengerjakan soal ini, karena kedua batu ini adalah batu yang sama-sama bergerak turun, berarti jarak dari kedua batu ini harus diperkurangkan sehingga hasilnya harus sama dengan 160 meter. Oke, jadi jarak yang ditempuh oleh batu A kita perkurangkan dengan jarak, ini tidak boleh batu A ya. Jadi jarak yang ditempuh oleh batu B, kalau kita perkurangkan dengan jarak yang ditempuh oleh batu A, itu hasilnya sama dengan 160 meter. Kenapa harus jarak yang ditempuh oleh batu B dikurang dengan jarak yang ditempuh oleh batu A sama dengan 160 meter? Karena batu B bergerak mendekati batu A, sehingga batu B menempuh jarak yang lebih banyak dibandingkan batu A. Dia harus menempuh 160 meter lebih banyak untuk mendekati batu A. Makanya batu B kalau dikurangkan dengan jarak yang ditempuh oleh batu A, hasilnya harus sama dengan 160 meter. Nah, untuk menentukan berapa jarak yang ditempuh oleh batu B, persamaan ini V0T ditambah 1/2 GT kuadrat. Ini untuk batu B. Baru kalau dikurang dengan batu A, V0T ditambah 1/2 GT kuadrat. Hasilnya sama dengan 160. Oke, terus kita masukkan V0 dari batu B, yaitu 30 kali T ditambah 1/2 dengan G adalah 10 meter per second kuadrat. Jadi di sini 5T kuadrat dikurang dengan V0 dari batu A adalah 0. Jadi suku yang ini hasilnya sama dengan 0. Terus dikurang 1/2 GT kuadrat. 1/2 dikali 10 hasilnya sama dengan ini juga, 5T kuadrat. Nah, ini diperkurangkan, hasilnya harus sama dengan 160. Jadi 30T ditambah 5T kuadrat dikurang 5T kuadrat sama dengan 160 meter. Nah, ini 160. Nah, ini karena sama-sama T kuadrat, baru satu bernilai positif, satu bernilai negatif, berarti ini dicoret saja. Jadi 30T sama dengan 160. Jadi T-nya sama dengan 160 dibagi 30. Hasilnya itu 16/3 atau 5,33 detik. Jadi batu A itu
bertemu dengan batu B setelah dia menempuh jarak sejauh ketika dia telah bergerak selama 5,33 detik. Kalau yang ditanyakan di soal sudah berapa jauhkah bola A bergerak atau batu A bergerak, HA-nya yang ditanyakan, ya kita tinggal masukkan angka ini ke dalam persamaan yang ini. Kalau yang ditanyakan adalah HA, berarti V0T dikurang 1/2 GT kuadrat, ini sama dengan, ini kan tadi sukunya sama dengan 0, berarti ini ditambah ya. Berarti sisa 1/2 kali 10 kali T pangkat 2 yang ini nih. Atau saya bikin dalam bentuk pecahan saja, 116/3, tapi ini dipangkat 2. Jadi hasilnya ini kan 5, berarti 5 dikali 256/9. 256 kali 5 berarti 1280/9. Nah, kalau ini kalian mau cari berapa hasilnya ya silahkan coba saja ya. Kalau yang ditanyakan adalah HB, ya kalian tinggal jumlahkan angka ini dengan 160 di sana, atau kalian bisa pakai rumus yang ini. Kalau pakai rumus yang di sana berarti 30 dikali 16/3 ditambah 5T pangkat 2. Nah ini kan 30, ini kan kalau saya coret dengan 3, ini kan 10. 10 tambah 16 kan 160. Bukankah 5T kuadrat itu hasilnya sama dengan ini? Ya, berarti HB kuadrat kalian bisa pakai rumus yang ini, bisa pakai rumus yang HA ini kita tambah dengan jarak dari kedua batu ini. Jadi ya mau pakai rumus yang ini, mau pakai rumus HA ditambah 160 ya hasilnya tetap sama juga. Ditambah 1280/9. Nah ini kalian tinggal jumlah, nah kita bisa dapatkan dari soal ini. Jadi kunci dari pengerjaan fisika itu kita harus membayangkan dulu. Kita bayangkan ini batunya kan sama-sama bergerak ke bawah. Kalau sama-sama bergerak ke bawah supaya batu B bertemu dengan batu A berarti batu B ini bergerak lebih jauh dibandingkan dengan batu A karena dia harus menempuh jarak 160 meter lebih panjang dibandingkan dengan batu A. Jadi kalau saya selisihkan jarak yang ditempuh oleh batu B dengan batu A sehingga mereka bertemu, ya selisihnya sama dengan 160. Beda dengan soal yang saya jelaskan waktu di kelas. Kalau di kelas, karena batu A-nya bergerak naik, berarti kedua batu ini kita jumlahkan jaraknya yang sama dengan angka yang sebelah sini. Jadi beda keadaan, beda rumus, beda pemisalan. Seperti itu, jadi hati-hati ketika mengerjakan tugas yang saya berikan. Semoga soal yang saya berikan ini bisa kalian jadikan sebagai referensi untuk mengerjakan soal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.